Audio Jungle. Di DP5. Jadi sementara masih di gedung wanita Ibu beras-beras. Di bawah koordinasi DP5, bukan untuk membantu pemerintah untuk membagikan, itu bisa ya? Membagikan bantuan distribusi, membantu mendistribusi. Menjamin bahwa itu murni bahwa mereka inisiatifnya sendiri, bukan karena disurati. Selama ini yang saya terima inisiatif dari mereka, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita semua terbuka. Kita semua terbuka, karena itu biar kita bisa enak bersama-sama menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Terima kasih. Ya, ya Cak Buti, bisa dijelaskan lagi Pak, tadi ini rapat koordinasi dengan siapa saja Pak, dan hasilnya mungkin apa, bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya kalau ini ya kita melihat transparansi masalah anggaran yang diperuntukannya. Jadi masih tadi masih simpang siur, dan data-data ini baru diberikan yang terakhir. Jadi dari dinas-dinas terkait tentunya ya, yang dalam hal penanganan baik pembelian APD atau masalah pembelian bahan-bahan pokok yang diberikan. Nah, ini data-data ini masih ini termasuk sumbangan-sumbangan dari para pengusaha-pengusaha ini. Harapannya itu benar-benar kita tahu, transparan, bisa dibuka bersama-sama. Oke, sip. Ya, jadi kalau alurnya saya nggak seberapa ini ya, tapi dan ini karena dinyatakan positif, jadi kami berharap ini adalah ada tanggapan yang serius dari pemerintah kota. Ini alhamdulillah dari puskesmas itu sangat luar biasa dalam baik asupan makanan. Nah, yang paling penting ini dampak di wilayah sekitarnya, warga, dengan misalkan rutinitas penyemprotan, pembagian masker. Nah, ini yang selama ini saya pribadi harus benar-benar membantu kepada masyarakat. Nah, dalam hal pengawasan ini harapan kami dari baik dari kelurahan, kecamatan ini benar-benar tanggap di warga sekitarnya dalam hal pemahaman mengenai mudahnya penularan tersebut sehingga tidak menyebar luas. Nah, indikasinya memang ada penularan, tapi ini yang tahu dari pihak rumah sakit. Untuk ini Pak, profesi yang kena ini apa ini Pak? Kok PPI ini kok kelihatannya mau ditutup? Ini seperti ada apa? dua, jadi kalau yang di PPI ini karena ini ya ini yang lagi kami masih berusaha komunikasi dengan pemerintah kota karena penutupan. Nah, kalau kita ngomong penutupan, tadi disampaikan oleh Bapak Bank itu ada 8 ya yang positif. Ya. Jadi mereka ini jualan seperti pasar tumpah. Jadi memang sama-sama kita juga membutuhkan gitu loh. Kalaupun dibilang ada online atau sistemnya jualan, mereka nggak mungkin. Mereka jualan bumbu-bumbu atau sayur-sayur atau ikan yang kebutuhan sehari-hari. Kalaupun ini ada penutupan ya, di situ juga penutupan secara bukan mereka pedagang, tapi semuanya seperti kayak mungkin toko-toko atau Alfamart, Indomaretnya ini juga harus sama-sama ditutup kan itu ya. Jadi harapan kami sih tetap buka, tetapi ada penanganan khusus lah. Penanganan khusus maksudnya ya pembagian masker, diawasi
ataupun disterilkan tempat yang memang kampung. Ini kan kampung yang kemarin ada korban ya, mungkin. Ini yang perlu ada batasan, tidak semua harus tidak berjualan, karena kalau dibandingkan dengan yang lain, mereka ini untuk kebutuhan hidup juga, dan mereka bertanya, kalau saya tutup ini dikasih apa, kan gitu loh, makan apa. Nah ini bentuk keluhan dari masyarakat, tapi tetap kita memberikan pemahaman dengan adanya ancaman keselamatan. Nah ini memang dinamika yang ada di ini, dan di seberangnya lagi ya, ditarik lurus ke selatan ini juga ada yang terdampak. Jadi sama-sama wilayah ini memang harus, kalau memang dibilang zona merah, jadi sosialisasi kelurahan atau kecamatan ini benar-benar sering atau melihat wilayahnya. Ini harapan kami sehingga warga tidak panik, tidak resah, sama-sama kita memantau dari, jadi mereka di dalam rumah isolasi, dan mereka ini adalah bukan orang-orang yang seperti seperti terkucilkan, tetapi ini adalah memang yang namanya musibah atau wabah, bukan di wilayah kita, tapi ini kan di dunia.